Tahun 1947. Selat Malaka, jalur pelayaran yang ramai, penuh dengan aktivitas. Tanpa sepengetahuan dunia, sebuah peristiwa mengerikan akan segera terjadi. Sebuah panggilan darurat terdengar di radio, permohonan bantuan yang putus asa yang akan menjadi identik dengan horor maritim. Ini adalah kisah mengerikan dari SS Orang Medan. Pesan awalnya tidak jelas, tetapi frasa mengerikan, semua perwira tewas, membuat merinding mereka yang mendengarnya. Panggilan darurat berlanjut, menggambarkan gambaran suram situasi di atas kapal naas itu. Mungkin seluruh awak tewas. Suara itu serak, sebelum berakhir dengan campuran suara-suara yang tak terpahami yang mengerikan. Pesan itu adalah awal yang mengerikan dari sebuah misteri yang akan memikat dan menakutkan dunia selama beberapa dekade mendatang. Itu adalah seruan minta tolong yang putus asa, komunikasi terakhir dari sebuah kapal, yang tampaknya dicengkram oleh kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan. SS Orang Medan tetap menjadi teka-teki, diselimuti misteri yang tak terpecahkan hingga hari ini. Asal-usulnya sulit dilacak, sejarahnya merupakan campuran spekulasi dan laporan yang belum dikonfirmasi. Banyak catatan yang hilang atau sengaja dihapus, menambah lapisan misteri. Beberapa orang percaya itu adalah kapal barang Belanda, membawa kargo rahasia melalui perairan Asia Tenggara yang berbahaya. Kargo ini diduga sangat berharga atau sangat berbahaya. Yang lain membisikkan tentang kapal yang diselimuti kerahasiaan, tujuan sebenarnya tersembunyi dari dunia. Ada yang mengatakan bahwa kapal ini terlibat dalam misi rahasia yang tidak pernah terungkap. Terlepas dari kurangnya informasi yang konkret, satu hal yang pasti, SS Orang Medan berlayar menuju aib. Namanya selamanya terkait dengan peristiwa mengerikan, pada hari yang menentukan di tahun 1947. Peristiwa ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah maritim. Misteri seputar asal-usulnya hanya menambah sifat mengerikan dari cerita tersebut, menjadikan Orang Medan kapal hantu dalam segala hal. Setiap cerita yang muncul hanya memperkuat aura mistisnya. Bisikan-bisikan tentang Orang Medan tetap ada di kalangan maritim. Para pelaut sering berbagi cerita seram tentang kapal ini, menambah legenda yang sudah ada. Beberapa orang mengklaim itu adalah kapal penyelundup, mengangkut barang-barang ilegal di bawah kegelapan. Kegiatan ini dilakukan dengan sangat rahasia, menambah misteri yang menyelubungi kapal ini. Yang lain percaya itu terlibat dalam kegiatan yang lebih jahat. Tempat penyimpanannya berisi rahasia yang dapat merenggut nyawa. Ada yang mengatakan bahwa kapal ini membawa sesuatu yang sangat berbahaya. Kebenarannya, hilang ditelan waktu dan keheningan laut. Hanya menambah mistik Orang Medan yang mengerikan. Kisahnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar di lautan. Panggilan darurat yang diterima oleh banyak kapal di sekitarnya sangat jelas dalam urgensinya. Silver Star, sebuah kapal dagang Amerika, segera merespons. Mereka bergegas menuju lokasi Orang Medan yang dilaporkan, berharap dapat memberikan bantuan dan mengungkap misteri pesan yang mengerikan itu. Saat Silver Star mendekati Orang Medan, mereka membuat penemuan yang mengerikan. Kapal itu, yang tampaknya hanyut, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tidak ada tanggapan atas panggilan mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di geladak. Rasa takut menyelimuti awak Silver Star saat mereka bersiap untuk menaiki kapal yang tampaknya ditinggalkan itu. Tidak adanya ancaman yang terlihat, keheningan yang mengerikan yang berasal dari Orang Medan, hanya meningkatkan ketegangan. Apa yang akan mereka temukan di dalamnya akan terukir dalam sejarah horor maritim. Sebuah bukti kekuatan tak terlihat, yang dapat mencengkeram kapal dan awaknya. Saat menaiki Orang Medan, awak Silver Star disambut dengan pemandangan horor yang tak terbayangkan. Mereka tidak pernah membayangkan akan menemukan sesuatu yang begitu mengerikan di tengah lautan yang luas. Geladak dipenuhi mayat para awak, mata mereka yang tak bernyawa menatap kosong ke langit. Setiap sudut kapal itu menyimpan kisah kematian yang misterius. Wajah mereka terpelintir dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, mengisyaratkan akhir yang menyiksa dan tak terlihat. Rasa takut yang mereka alami tampak begitu nyata, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kapten kapal ditemukan di anjungan, tangannya masih memegang mikrofon radio, wajahnya terkunci dalam jeritan bisu. Jeritan yang tak pernah terdengar, namun begitu jelas tergambar di wajahnya.
Petugas komunikasi terjatuh di atas peralatannya. Pesan mengerikan itu masih bergema di udara. Pesan terakhir yang mereka kirimkan menjadi saksi bisu dari tragedi yang menimpa mereka. Setiap anggota awak orang Medan menemui nasib mengerikan yang sama. Tubuh mereka tidak tersentuh, tetapi nyawa mereka dipadamkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Misteri ini membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Awak Silver Star mencari korban selamat, harapan mereka semakin menipis setiap saat. Setiap langkah yang mereka ambil di kapal itu dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Tetapi kapal itu adalah makam terapung, keheningannya hanya dipecahkan oleh deburan ombak di lambungnya. Suara ombak yang menghantam lambung kapal menambah suasana mencekam. Bau kematian meresap di udara, pengingat suram akan kekuatan tak terlihat yang telah merenggut nyawa semua orang di dalamnya. Setiap hembusan angin membawa aroma kematian yang tak bisa diabaikan. Bagian 5, bisikan mematikan, teori di balik tragedi. Teori-teori berlimpah mengenai nasib SS Orang Medan, masing-masing lebih mengerikan dan membingungkan daripada yang terakhir. Kapal ini telah menjadi subjek spekulasi yang tak berujung, dengan setiap teori membawa kita lebih dalam ke dalam misteri. Beberapa percaya kapal itu bertemu dengan kantong gas beracun, pembunuh diam dan tak terlihat yang mencekik para awak. Gas ini bisa saja berasal dari bawah laut atau dari kargo yang dibawa kapal. Yang lain membisikkan tentang gelombang jahat, dinding air yang menjulang tinggi yang menghantam orang Medan, meninggalkan kekacauan dan kematian. Gelombang ini bisa saja merupakan hasil dari fenomena alam yang langka. Beberapa menunjuk pada kargo aneh yang dikabarkan di bawah kapal itu. Kargo ini mungkin berisi bahan berbahaya, atau bahkan sesuatu yang lebih misterius. Mungkin itu adalah tumpahan bahan kimia, kebocoran asap mematikan yang dengan cepat membanjiri para kru. Bahan kimia ini bisa saja bereaksi dengan air laut, menciptakan asap beracun. Atau mungkin, seperti yang dispekulasikan beberapa orang Medan mengangkut sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang menentang penjelasan dan melepaskan kekuatan mematikan pada awak yang tidak menaruh curiga. Mungkinkah itu senjata biologis, atau artefak kuno yang terkutuk? Apapun penyebabnya, misteri SS Orang Medan terus memesona dan menakutkan. Sebuah pengingat nyata akan kekuatan yang tidak diketahui. Kapal ini tetap menjadi simbol dari misteri laut yang tak terpecahkan. Apakah itu fenomena alam, kecelakaan tragis, atau sesuatu yang jauh lebih jahat? Setiap teori membawa kita lebih dekat, namun tetap jauh dari kebenaran. Jawabannya, hilang di kedalaman laut, hanya menambah daya pikat mengerikan dari teka-teki maritim ini. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan, tetapi akan selalu memikat imajinasi kita. Bagian 6. Konspirasi mengintai dalam bayangan. SS Orang Medan, yang diselimuti kerahasiaan sejak awal, telah menjadi tempat berkembang biaknya teori konspirasi. Beberapa membisikkan tentang penyembunyian pemerintah, mengklaim kapal itu terlibat dalam eksperimen rahasia yang salah. Yang lain percaya Orang Medan menjadi korban pembajakan, diserang dan dijarah oleh perompak zaman modern, yang menghilang tanpa jejak. Sifat mengerikan dari kematian para awak, ekspresi ketakutan mereka, telah menyebabkan beberapa orang berspekulasi tentang penyebab paranormal lainnya. Mungkinkah Orang Medan telah menemukan sesuatu di luar pemahaman manusia, entitas jahat yang merenggut nyawa semua orang di dalamnya? Kurangnya bukti konkret hanya memicu spekulasi. Orang Medan, kapal hantu dalam kehidupan dan kematian, terus menghantui lautan. Kisahnya merupakan pengingat mengerikan akan misteri yang tersembunyi di bawah ombak. Bagian 7, lenyap di bawah ombak, ledakan terakhir yang fatal. Saat awak Silver Star bersiap untuk menarik Orang Medan kembali ke pelabuhan, tragedi kembali terjadi. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga merobek lambung kapal hantu itu, mengirimkan gumpalan asap membumbung ke langit. Kekuatan ledakan itu mengguncang Silver Star hingga ke intinya, membuat anggota awak berebut untuk menyelamatkan diri. Di depan mata mereka yang ngeri, Orang Medan, dilalap api dan asap, tergelincir di bawah ombak, membawa rahasianya. Kecepatan tenggelamnya mengejutkan, seolah-olah laut itu sendiri telah bangkit untuk mengklaim kapal terkutuk itu sekali dan untuk selamanya. Penyebab ledakan itu tetap menjadi misteri, menambah lapisan tragedi dan intrik lain pada kisah SS Orang Medan. Apakah itu reaksi tertunda terhadap apapun yang merenggut nyawa para awak?
Atau apakah itu tindakan yang disengaja, upaya terakhir untuk menghapus semua bukti kapal dan muatannya yang mematikan? Bagian 8. Teka-teki Orang Medan yang belum terpecahkan. SS Orang Medan, kapal hantu yang hilang di telan waktu, terus memesona dan menakutkan. Apakah itu korban kekuatan alam, kesalahan manusia, atau sesuatu yang jauh lebih jahat? Jawabannya, hilang di kedalaman lautan, tetap sulit dipahami, memicu spekulasi dan perdebatan tanpa akhir. Kisah mengerikan Orang Medan berfungsi sebagai pengingat nyata akan kekuatan yang tidak diketahui, misteri yang mengintai di bawah permukaan dunia kita. Ini adalah kisah yang dibisikkan di antara para pelaut, pengingat peringatan akan kekuatan tak terlihat yang dapat mencengkeram kapal dan awaknya, tidak meninggalkan apapun selain pertanyaan yang tidak terjawab dan warisan ketakutan. Apa yang Anda yakini terjadi di atas SS Orang Medan? Apakah itu kecelakaan tragis, plot jahat, atau sesuatu di luar pemahaman manusia? Jawabannya, teman-teman, ada di luar sana, tersembunyi di kenaan sejarah damparan laut yang luas.